Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Komariah, NPM 211040028. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang normality test atau tes normalitas. Sebelum memasuki langkah-langkahnya untuk menemukan hasil pada normality test, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang fungsi dari normality test tersebut. Fungsi dari normality test adalah untuk menemukan bahwa data tersebut normal atau tidak. Oke, selanjutnya pada data kali ini ada data experimental class dan control class. Jadi sebelum memasukkan data-data tersebut pada SPSS ini, kita harus melakukan langkah-langkah atau step by step-nya terlebih dahulu. Cara-caranya terlebih dahulu. Yang pertama adalah name. Di name ini kita masukkan score. Lalu yang kedua adalah kelasnya. Jika sudah, kita ubah skor ini menjadi 0. Skor pada bagian desimal ya teman-teman. Desimal ini kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu. Jika sudah pada bagian value-nya, tapi di kelasnya ini aja. Jadi yang di score value itu dibiarkan saja ya teman-teman. Nah, value tersebut kita rubah, kita labeli atau kita namai dengan value 1 dengan label experimental class. Experimental class pretest. Lalu kita klik add atau tambahkan. Jadi di sini untuk melabeli atau menamai. Yang kedua adalah experimental class post test. Kita tambahkan juga yang ketiga. Tadi ada apa aja teman-teman? Control class. Baik, control class pretest. Kita tambahkan juga add. Kita remove dulu terlebih dahulu karena ada kesalahan. 3 control class pretest. Add-kan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, control class post test. Lalu kita add-kan. Sudah ya teman-teman. Jadi label itu label pada bagian normality test atau value dan labelnya itu terdapat 4 sesuai dengan data tersebut ya teman-teman. Sesuai pada data ini. Lalu langkah selanjutnya kita klik OK. Jika sudah masuk ke value ini, kita beralih ke data view. Di data view ini jangan lupa teman-teman, kita masukkan data-datanya. Tapi jangan sampai ini tertukar. Jika experimental class pretest, ya dahulukan.
Jangan post testnya terlebih dahulu. Oke, masukkan datanya. Lalu kita save, copy. Jika sudah, kita save ke sini. Kita pastekan. Maaf loadingnya teman-teman. Lalu di sini kita tambahin dengan kita labeli dengan kelas pertama atau kelas 1. Kita copy lalu kita pastekan. Jika sudah, kita paste. Oke. Selanjutnya data post test kita masukkan juga. Jangan lupa teman-teman, jangan sampai keliru ya. Ada sedikit kesalahan pada mouse-nya. Jika sudah, kita copy lalu kita pastekan di sini. Kita labeli kelas dengan nomor 2. Kita copy juga. Lalu kita tandai kelas underscore or kelas 2. Setelah itu kita masukkan data selanjutnya yaitu control class pretest. Kita masukkan semua datanya ya teman-teman. Lalu kita pastekan di sini. Jangan lupa kita labeli dengan 3. Kita copy terlebih dahulu. Lalu kita pastekan juga. Paste. Oke. Data selanjutnya adalah control class post test. Di control class post test ini kita juga copy datanya. Sama saja ya teman-teman. Seperti langkah-langkah sebelumnya. Jangan sampai tertukar, ingat. Kita copy. Lalu kita pastekan. Sudah? Jika datanya sudah masuk semua, langkah selanjutnya adalah kita mengklik analysis, bagian analysis, lalu kita mencari deskriptif statistik. Jika sudah, kita klik explore. Jangan lupa ya teman-teman, harus diingat-ingat ini langkah-langkahnya. Jika sudah seperti ini, kita masukkan skornya ke dependent list. Lalu kelasnya ini kita masukkan ke faktor list. Jika sudah, yang lainnya tetap saja seperti itu, jangan dirubah ya teman-teman. Sebelum mengklik OK, kita masuk ke plots, klik plots. Lalu kita centang normality plots with test. Kita centang terlebih dahulu, lalu yang lainnya biarkan saja.
Setelah itu kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Lalu hasilnya akan muncul. Kita tunggu hasilnya terlebih dahulu, teman-teman. Emang sedikit proses atau loading. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Jika datanya sudah muncul, kita scroll bagian bawah atau tabel bagian bawah sendiri. Nah, pada bagian test of normality ini, sebelumnya jangan lupa kita membuka catatannya terlebih dahulu untuk bisa menentukan bagaimana cara agar data tersebut normal atau tidak. Kita melihat catatannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Sedikit loading. Nah, pada catatan kali ini terdapat Kolmorogov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kriterianya, jika itu datanya normal atau tidak, dilihat pada nilai 0,05. Jika significant value pada Kolmorogov-Smirnov lebih dari 0,05, maka datanya normal. Oh, minta maaf. Jadi data pada Kolmorogov-Smirnov dan Shapiro-Wilk kriterianya adalah significant value-nya harus lebih dari 0,05 jika mau dikatakan data itu normal. Tapi jika pada bagian ini Kolmorogov-Smirnov and Shapiro-Wilk itu significant value-nya kurang dari 0,05, maka datanya tidak normal. Mari kita lihat pada jawabannya kita. Di output test of normality. Jadi kita lihat di data dua-duanya ini ya. Kolmorogov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Sig ini adalah significant value. Jadi kita lihat di bagian sig ini ya, significant value. Yang lainnya biarkan saja. Karena atau catatan pada tes normality test atau tes normality itu terdapat pada Shapiro-Wilk significant value dan Kolmorogov-Smirnov significant value. Yang pertama kita lihat Shapiro-Wilk-nya dulu. Significant value-nya di atas 0,05. Jadi data ini dari Shapiro-Wilk-nya adalah normal. Kan tetapi kita selanjutnya melihat dari Kolmorogov-Smirnov. Data significant value-nya ternyata terdapat yang tidak normal atau kurang dari 0,05. Data tersebut adalah pada bagian control class pretest, yaitu 0,21. Jadi itu termasuk kurang atau lebih? Oke, jadi itu kurang dari 0,05. Setelah itu kita bisa copy data tersebut ya teman-teman, kita pindahkan ke catatan kita agar kita mempunyai catatan tersendiri. Karena jika tidak disimpan, data tersebut bisa hilang. Kita tambahkan di sini. Kita bisa menandai bahwa data tersebut yang tadinya tidak normal itu di bagian mana. Ini tadi yang tidak normal. Dengan pena warna merah. Jadi biar kita tidak bingung. Pada bagian normality test ini, data mana yang kira-kira tidak memenuhi syarat.
Jadi meskipun semuanya ini datanya normal pada Shapiro Wilk-nya, akan tetapi ada satu saja data yang tidak normal atau kurang dari 0,05, maka dianggap tidak normal. Meskipun hanya satu saja, itu sudah mempengaruhi semuanya. Oke, di sini kita menulis data itu not normally distributed. Oke, oke, sekian dari hasil dari normality test, bahwa hasil dari normality test tersebut adalah tidak normal. Oke, terima kasih.